Oh, Masya Allah, ini punya istri yang benar-benar sabar ya. Mau nemanin di saat badai menerjang ya kan, dan berusaha untuk memahami keadaan suami. Itu yang jarang ya. Jadi carilah seorang istri yang bisa memahami suami, itu yang jarang. Kalau istri yang cantik banyak ya kan, di pinggir jalan juga banyak ya Mbak. Yang mas gitu kan. Tapi aku cantik gak sih? Pasti cantik lah. Tapi yang cantik dan plus sabar dan memahami itu yang jarang terjadi. Dan alhamdulillah ada di istriku. Sebenarnya kalau menyerah, berantem, istri minta cerai itu semua rumah tangga juga terjadi ya. Tapi kan gimana dia bertahan, gimana suami itu bertahan nggak ya memperjuangkan kita kayak gitu. Dia memperjuangkan sih. Kalau aku marah dia perjuangin. Gitu ya. Berarti kakak sendiri pernah mengalami? Wah, aku 1000 kali minta cerai. Seperti apa nih kak, dan pada tahun berapa nih? Dan gimana sih kalian sendiri nggak akan hal itu nggak terjadi? Yang kita nggak tahu sih masa depan ya. Cuma sih kita berusaha supaya nggak ada perpisahan, kasihan anak-anak. Tapi gini juga, aku sayang sama dia, dia sayang sama aku karena Allah. Kita mempertahankan rumah tangga ini karena Allah. Karena nikah itu kan ibadah. Jadi saat ini pemikiran kita udah ganti. Kalau dulu kan cinta manusia, sekarang cintanya karena Allah. Betul, karena semua ini cuma titipan. Ya, anak-anak titipan, istri titipan, Suami titipan. Suami titipan. Jadi ya kita ikhlaskan sama Allah aja. Mencintai dia karena Allah. Ya. Marah-marahnya aku sering marah, dia tuh sabar, dia sabar. Jadi ya akhirnya aku mikir, oh iya dia sayang sama aku, ngapain sih aku marah-marah. Jadi kalau kita marah satunya diem, satunya ya itu ya. Kalau satu marah satunya diem ya. Betul. Satunya marah, satunya harus tenang. Nggak boleh ikut-ikutan marah. Kalau ada yang meledak nanti, boom. Tapi untungnya dia banyak kalah. Mungkin lika-liku paling berat apa sih, dan kamu menemani sebagai itu seperti apa sih kamu? Dan udah berapa tahun ya pernikahan? 14. Pasti kamu lupa. 14 tahun, betul. Aku nggak lupa. Nggak, dia pasti lupa. Aku yang Tapi tahu. aku ikutan kamu. Ya kan? Kan dia pasti nggak bakal ingat. Anniversary kapan? Hah? Anniversary-nya kapan ya? Kan nggak bakal tahu kan? Hah? Tahu kalau dikasih tahu sama bunda. Ya kan? Jadi gini, kalau kita menuntut cowok mengikuti kita kayak nggak mungkin. Jadi kita yang ngasih tahu. Jadi kalau kayak ulang tahun pernikahan dia nggak mungkin ngasih aku kado. Jadi aku pakai ATM dia, transfer ke ATM-ku, aku beli sendiri. Terus aku bilang buat istriku. Jadi kita membahagiakan diri kita sendiri ya. Ya, begitu. Karena kebahagiaan tuh cuma kita ciptain. Kalau kita maksa suami kita harus begitu belum tentu bisa. Iya, karena soalnya ATM-nya dipegang terus. Ya. Itu cara supaya suami nggak nambah istri. Masa berat. Ya dijalanin aja ya, sama kehidupan ya. Jadi jalanin aja. Insya Allah saling menguatkan ya. Kalau ada, kita kan udah mengalami 14 tahun ya. Pasang surut, masalah apa, itu udah dijalanin aja ya. Betul. Udah. Jadi intinya sabar sih, Mbak. Dinikmatin aja. Sabar, bersyukur selalu. Habis ada badai, ada pelangi. Selalu seperti itu. Inilah hidup. Jadi nggak mungkin semua orang tidak diuji dan dicoba. Pasti semua orang diuji dan coba. Ya, Apalagi nanti, dia puasa Daud, ujiannya semakin berat. Aku berat tuh tahun pertama. Tahun pertama berat banget karena belum kan kita nggak pacaran, kita langsung nikah. Jadi awal-awal itu tuh masih banyak yang mau bunuh diri karena ditinggalin kayak gitu-gitulah. Terus dia juga dulu nggak peka, banyak cewek-cewek gitu juga dia santai banget. Jadi kenapa nih? Bukan aku yang itu ditinggalin sama dia waktu itu, tapi kan udah masa lalu. Lewat. Dia puasa Daud karena ibadah, bukan karena menjalin diet. Enggak Mas, jadi aku sama istri emang suka olahraga. Dan kebetulan kita emang suka puasa. Dia kadang-kadang puasa Senin Kamis. Kita alhamdulillah belajar untuk puasa Daud. Karena puasa sendiri itu Dia sudah 10 tahun nggak belajar lagi ya. Dia 10 tahun puasa Daud, Mas. dan memang puasa itu kebutuhan, bukan kewajiban sebenarnya. Ini puasa loh dia. Iya. Panas banget, kerja, dia masih puasa. Ya, alhamdulillah masih kasih kuatan ya. Maka tadi sempat agak-agak wow. Limbung tapi alhamdulillah. Sebenarnya kan aku sebagai istri tuh gini, aku ngerasa orang puasa Daud tuh ujiannya luar biasa. Cuma aku bilang ke dia, ya berhenti dong puasa Daud, puasa Senin Kamis saja gitu. Tapi dia nggak mau, dia bilang ya pasti Allah kasih jalan, pasti Allah akan bantuin. Karena dia bilang kayak dia gini, ketinggalan sholat tahajud aja selalu mikir. Dia ketinggalan sholat tahajud satu kali aja dia tuh sedih banget. Karena apa? Dia cuma bisa mengandalkan Allah dalam hidupnya. Kalau ada masalah apapun cuma bisa ke Allah. Jadi kalau dia ketinggalan satu sunnah aja dia langsung sedih banget. Itu kan Pak Tam selama ini. Ya nggak banyak orang tahu kan itu. Ya alhamdulillah banyak teman-teman bilang kalau di sosmed apa muda. Awet muda. Nah, bilangnya awet muda. Ya itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.